Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di jantung kota Vatikan, Roma, tersimpan sebuah arsip rahasia yang tak pernah terbuka untuk umum. Arsip ini menyimpan dokumen-dokumen bersejarah yang mencatat perjalanan kepausan selama berabad-abad. Di antara ribuan naskah dan catatan tersebut, terdapat 5 lembar perkamen misterius yang isinya jauh melampaui dokumen sejarah biasa. Perkamen tersebut memuat ramalan mengejutkan yang konon memiliki tingkat akurasi yang nyaris 100%, menggambarkan perjalanan dan nasib 112 paus yang akan memimpin gereja Katolik di masa depan. Asal mula ramalan yang legendaris. Ramalan ini dipercaya telah dirumuskan 900 tahun yang lalu oleh Santo Malachi, seorang uskup Irlandia yang terkenal karena mukjizat dan kepiawaiannya dalam menafsirkan tanda-tanda ilahi. Menurut catatan, pada tahun 1139, saat dalam perjalanan menuju Roma untuk menghadap paus, Malachi menerima serangkaian penglihatan yang luar biasa. Dalam momen spiritual itu, ia melihat bayangan 112 sosok paus yang akan memimpin gereja di masa mendatang. Tidak seperti ramalan pada umumnya yang dipenuhi teka-teki, ramalan Malachi tersusun dalam 112 frasa pendek yang disusun rapih pada 5 lembar perkamen. Setiap frasa dirancang dengan gaya tersamar sehingga memberi ruang bagi penafsiran yang mendalam tanpa mengungkap rahasia langit secara utuh. Perkamen ini kemudian diserahkan dengan penuh hormat kepada tahta suci dan dikunci rapat di arsip rahasia Vatikan. Selama hampir 4 abad, naskah tersebut tetap tersembunyi dari pandangan umum, menunggu saatnya untuk kembali mencuri perhatian dunia. Pada abad ke-16, sejarawan bernama Arnold Wion menemukan kembali 5 lembar perkamen yang tersembunyi di dalam arsip kepausan. Saat membuka dokumen itu, Wion merasa tercengang melihat betapa tepatnya setiap ramalan yang telah tertulis. Sejak pembuatan ramalan Malachi, sudah tercatat sebanyak 74 paus yang memimpin gereja, dan masing-masing frasa ternyata menggambarkan dengan akurat asal-usul, karakter, maupun peristiwa penting yang menyelimuti kepausan mereka. Misalnya, frasa benteng di Sungai Tiber yang menjadi ramalan untuk paus pertama setelah pembuatan ramalan, ternyata sesuai dengan latar belakang Paus Celestinus II yang lahir di dekat Sungai Tiber. Begitu pula dengan frasa kaum ningrat Prancis yang mengacu pada salah satu paus yang berasal dari keluarga bangsawan Prancis. Keakuratan yang luar biasa ini memicu kegemparan di seluruh Eropa. Meski banyak pihak awalnya skeptis dan menganggapnya sebagai kebetulan belaka, sikap diam Vatikan mengenai naskah ini justru semakin menambah misteri dan kekuatan ramalan tersebut. Dinamika ramalan dari paus yang telah lulus ke era modern. Keunikan ramalan Malachi tidak hanya terletak pada keakuratannya di masa lalu, tetapi juga pada ramalan yang terus terbukti saat menghadapi zaman yang semakin modern. Selama 4 abad terakhir, setiap kali paus baru terpilih, umat Katolik dan para pengamat sejarah selalu menemukan kesamaan antara peristiwa yang terjadi dengan frasa yang tertulis pada perkamen. Contoh kasus 4 paus terakhir. Paus Paulus VI, ramalannya hanya terdiri dari satu kata, bunga. Walaupun sederhana, satu kata ini memiliki makna mendalam. Lambang kepausan yang diusung Paulus VI memang menampilkan 3 bunga lili Perancis yang mencolok. Interpretasi bunga bukan hanya tentang estetika, melainkan simbol pertumbuhan dan keindahan yang menyiratkan semangat baru dalam kepemimpinan gereja. Paus Yohanes Paulus I, masa kepausan yang sangat singkat, hanya 2 bulan, tidak membuat ramalannya kalah menarik. Frasa bulan yang merenung kerap diinterpretasikan sebagai simbol kerapuhan dan keheningan dalam masa jabatannya yang singkat. Meskipun tampak sederhana, ramalan ini mengandung makna mendalam mengenai keheningan dan introspeksi di saat-saat kritis. Paus Yohanes Paulus II, julukan kerja matahari yang melekat pada dirinya bukanlah suatu kebetulan,
Lahir pada hari gerhana matahari, serta kehidupannya yang dipenuhi dengan kerja keras, termasuk 102 kunjungan internasional selama 26 tahun kepemimpinan, membuat frasa ini sangat tepat. Pidatonya yang fenomenal, terutama di lapangan kemenangan Warsawa, menjadi simbol perlawanan terhadap tirai besi dan komitmen untuk menginspirasi perubahan yang akhirnya membantu runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur. Paus Benediktus XVI. Ramalannya adalah kemuliaan zaitun. Meskipun banyak yang awalnya menafsirkan frasa ini secara salah, konotasi zaitun ternyata merujuk pada asal-usul Benediktus XVI yang berakar dari Ordo Santo Benedictus. Dahulu dikenal dengan sebutan Ordo Olipet. Penemuan ini semakin menegaskan bahwa ramalan tersebut bukanlah sekadar kebetulan, melainkan sebuah petunjuk yang menyentuh aspek sejarah, budaya, dan spiritual gereja. Paus Fransiskus, tanda akhir atau titik awal baru. Ramalan terakhir dalam naskah Malachi mengisyaratkan bahwa Paus ke-112 akan menjadi titik balik sejarah yang monumental. Frasa untuk Paus terakhir ini berbunyi Petrus orang Roma. Pada pandangan pertama, hal ini mengundang kebingungan karena Paus Fransiskus yang saat ini memimpin gereja dikenal sebagai pendeta asal Argentina. Namun jika ditelusuri lebih jauh, garis keturunan dan latar belakang keluarganya menunjukkan hubungan erat dengan bangsa Italia, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai orang Roma secara genealogis. Selain itu, pemilihan nama Fransiskus juga mengandung unsur penghormatan terhadap Santo Fransiskus dari Assisi, yang mana dalam beberapa catatan historis terdapat kaitan tersirat dengan Santo Petrus, pendiri gereja. Ramalan ini menyatakan bahwa di tengah penderitaan terakhir dan penganiayaan terhadap gereja, Petrus orang Roma akan muncul sebagai pemimpin terakhir yang menggembalakan umat dengan penuh keberanian. Namun setelah kepemimpinannya, di mana kota suci Roma dikenal juga sebagai kota 7 bukit, akan hancur, maka akan dimulai babak baru yang mengantarkan kepada penghakiman terakhir dan kemungkinan kiamat spiritual. Pertanyaan pun muncul di kalangan umat. Apakah benar bahwa dengan kehadiran Paus Fransiskus, gereja Katolik yang telah bertahan hampir 2000 tahun akan memasuki era kejatuhan? Ataukah ini merupakan metafora yang menandakan berakhirnya misi sejarah gereja dan transisi ke era baru di mana keimanan dan struktur spiritual akan mengalami transformasi mendalam? Paus Fransiskus sejak awal kepemimpinannya telah menunjukkan karakter yang berbeda dari pendahulunya. Ia tidak hanya mengusung reformasi, tetapi juga memberanikan diri mengambil langkah-langkah kontroversial yang mengundang perdebatan hebat di kalangan umat dan para pengamat global. Berikut beberapa kebijakan kontroversial yang mengiringi kepemimpinannya. Dukungan terhadap teori evolusi. Dengan terbuka mendukung teori evolusi, Fransiskus mengajak umat untuk memandang ilmu pengetahuan dan agama secara bersinergi. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. Namun hal ini mengundang perdebatan dari kalangan konservatif yang merasa bahwa iman harus terpisah dari teori ilmiah yang kontroversial. Kompromi dengan pemerintah Tiongkok. Isu penerimaan uskup yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Tiongkok semakin memperuncing kontroversi. Banyak pihak mempertanyakan integritas dan keyakinan spiritual uskup-uskup tersebut dan bahkan menuduh adanya afiliasi ideologi yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Kristiani. Pengakuan pernikahan sesama jenis oleh imam. Keputusan untuk mengizinkan imam memberikan berkat pada pasangan sesama jenis merupakan langkah progresif yang dianggap melampaui batas tradisi. Kebijakan ini memicu perdebatan sengit, terutama di kalangan umat yang masih memegang teguh nilai-nilai konservatif. Selain isu-isu kebijakan,
Ketidakpastian mengenai kondisi kesehatan Paus Fransiskus yang sudah memasuki usia 85 tahun juga menambah dimensi misteri. Berbagai kabar mengenai penurunan kondisi kesehatannya selalu muncul, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin adalah paus terakhir yang diramalkan. Renungan sejarah dan tantangan masa depan. Melihat ke belakang, setiap dinasti besar di dunia, termasuk kerajaan di Tiongkok, seringkali ditandai dengan munculnya sosok penguasa lalim yang menimbulkan kekacauan sebelum akhirnya runtuh. Dari Raja Qie dinasti Xia hingga Ibu Suri Cixi di akhir dinasti Qing, pola kejatuhan selalu disertai dengan konflik internal yang hebat. Gereja Katolik dengan sejarah yang penuh intrik dan kontroversi, kini pun berada di ambang tantangan yang serupa. Apakah kejatuhan yang diramalkan benar-benar akan terjadi? Ataukah ramalan ini hanyalah refleksi dari dinamika sejarah yang terus berulang? Meskipun kontroversi dan ketidakpastian menyelimuti, satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa ramalan Malachi telah mampu mencerminkan perjalanan panjang Gereja Katolik dengan keakuratan yang mengesankan. Setiap frasa dalam ramalan tersebut seolah menjadi cermin dari transformasi, perjuangan, dan pencapaian yang telah dicapai umat Katolik selama 2000 tahun. Ketika membahas ramalan Petrus orang Roma untuk Paus Fransiskus, banyak pihak pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tanda berakhirnya era Gereja Katolik? Ataukah ramalan ini merupakan simbol dari transformasi mendalam yang akan mengantarkan umat menuju babak baru dalam sejarah keimanan? Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa setiap interpretasi ramalan selalu dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman, dan konteks zaman. Sementara para pendukung ramalan meyakini bahwa keakuratan prediksi ini tidak dapat dibantah, para kritikus tetap mempertanyakan apakah interpretasi tersebut hanyalah kebetulan yang diambil dari peristiwa-peristiwa sejarah. Satu hal yang pasti, kisah ramalan ini telah menorehkan jejaknya dalam benak umat manusia sebagai narasi yang menggabungkan misteri, keajaiban, dan peringatan akan perubahan besar. Baik sebagai ramalan literal ataupun sebagai metafora perjalanan iman, kisah ini mengundang setiap pembaca untuk merenungkan nilai, tradisi, dan masa depan yang akan dijalani oleh Gereja Katolik dan umatnya. Antara keajaiban ramalan dan realitas sejarah. Dalam sejarah panjang Gereja Katolik, ramalan Santo Malachi telah menjadi simbol dari misteri dan keajaiban yang tak terduga. Dari penglihatan yang diterima oleh seorang uskup Irlandia hingga keakuratan yang terus mengiringi setiap pemilihan paus selama berabad-abad, narasi ini menyatu dengan dinamika iman, politik, dan budaya yang membentuk dunia. Paus Fransiskus, dengan segala kontroversi dan reformasi yang diusungnya, kini menjadi pusat perdebatan mengenai apakah ramalan terakhir ini akan membuka babak baru yang dramatis dalam sejarah umat Katolik. Dengan latar belakang sejarah yang kaya dan penuh tantangan, kita diajak untuk merenungkan apakah kita sedang menyaksikan akhir dari sebuah era yang agung atau hanya awal dari transisi menuju masa depan yang tak terduga. Renungkanlah, apakah keajaiban ramalan ini benar-benar merupakan pertanda kiamat bagi tahta suci Roma, ataukah ia hanyalah cermin yang menampilkan perjalanan panjang iman yang penuh liku? Disinilah, di persimpangan sejarah dan kepercayaan, kita pun dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah ramalan tersebut akan terbukti sebagai kenyataan, ataukah ia hanya menjadi bayang-bayang masa lalu yang mengiringi perjalanan menuju masa depan baru? Bagaimana pendapat Anda mengenai misteri yang mengelilingi ramalan ini? Apakah kita tengah berada di ambang perubahan besar dalam sejarah Gereja Katolik? Atau mungkinkah semua ini hanyalah bagian dari narasi yang telah ada sejak zaman dahulu? Diskusi tentang ramalan Malachi akan terus mengundang pertanyaan dan renungan, menyatukan sejarah, iman, dan harapan dalam satu benang merah yang tak lekang oleh waktu. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.